Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di sini dalam rangka acara sharing bersama tentang budaya positif. Jadi di sini adalah kegiatan di mana saya akan sharing-sharing kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya diajarkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, materi yang di-sharingkan kepada Bapak Ibu kali ini adalah materi tentang budaya positif. Bagaimana membentuk sebuah budaya yang baik untuk warga sekolah yang ada di sekolah kita SMA Negeri 5 Surabaya. Dan khususnya ini di jurusan kita yaitu jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Nah, di sini saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu pasti juga sudah kita sudah saling kenal, dan saya merupakan calon guru penggerak untuk angkatan 7 dari Surabaya. Baik, kenapa kami diberikan tugas ini untuk sharing kepada Bapak Ibu apa yang kami pelajari? Karena salah satu tanggung jawab seorang guru tentu saja kita harus mengetahui bahwa bagaimana menciptakan suasana atau suatu lingkungan yang positif, yang terdiri daripada sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi alangkah baiknya jika kita menciptakan sebuah budaya yang positif, di mana kita saling mendukung, saling kerjasama, saling kolaboratif, sehingga nanti tujuan kita bersama atau visi sekolah itu bisa tercapai. Dan di sini, jadi sehingga nanti siswa kita, terutama siswa kita itu akan tumbuh karakter menjadi karakter yang baik, dan tidak hanya siswa juga akan ini. Pada akhirnya karakter tersebut kalau kita sudah bentuk maka akan menjadi kebiasaan yang baik dan menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, yaitu memahami motivasi perilaku manusia. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan kenapa sih siswa itu melakukan, mungkin ada anak ini nakal, anak ini malas sekali, dan kenapa ya anak ini susah diatur. Nah, itu nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan siswa yang mengapa alasan itu mereka berbuat seperti itu. Ada alasan mereka berbuat seperti itu. Nah, kemudian tentang ada juga teori antara hukuman dan penghargaan. Mungkin dari sini kita akan tahu juga bahwa apakah hukuman itu baik untuk siswa atau penghargaan itu baik untuk siswa. Di sini ada uniknya atau baru saya juga ketahui bahwa memberikan penghargaan kepada siswa itu ternyata ada yang hal-hal yang menurut kita untuk memotivasi siswa dan sebagainya, ternyata ada hal yang masih kurang juga. Kemudian nanti di posisi kontrol seorang guru itu juga kita akan sama ini kita menjadi guru yang bagaimana. Kemudian kita akan bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas dan juga penerapan sekina yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan kita bersama siswa. Nah, dengan menjalankan budaya positif ini, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana kita sebagai tugas guru atau sebagai tugas pendidik yaitu mengarahkan atau menuntun siswa sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing atau sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Jadi sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, antara lain yaitu berpihak pada siswa, kemudian juga guru itu mandiri, kemudian reflektif. Artinya reflektif itu bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya
jika ada permasalahan ini sudah sampai akhir di sini saja. Tapi kita kenapa ya permasalahan ini terjadi pada siswa, apa penyebabnya dan bagaimana nanti solusinya. Kemudian juga guru penggerak itu sebagai guru, maka kita juga alangkah baiknya juga kolaboratif atau bekerjasama. Jadi tidak individu dan saling antar persaingan, tetapi ada yang namanya kolaboratif atau kerjasama. Dan tentunya kita inovasi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif ini. Jadi salah satu tujuan mengikuti kemarin saya pendidikan guru penggerak itu adalah untuk mewujudkan bagaimana supaya ada budaya positif di sekolah kami, yaitu sama antar guru itu saling kolaborasi, kemudian saling kerjasama, tidak ada persaingan, dan justru untuk mencapai tujuan bersama dari sekolah tersebut. Nah, ini nanti yang akan materi-materi yang akan saya sampaikan, yaitu ini pada saat ada modul 1.4, yaitu salah satu modul yang diajarkan pada saat pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berdasar proses kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, kalau kita melihat pembelajaran dengan paradigma baru, nah kalau yang dulu selama ini siswa dituntut untuk misalnya harus nilai sekian, harus dikasih peringkat sekian, dan anak harus merasa tertekan. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru, pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi siswa, mengembangkan karakter siswa dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi mengedepankan profil pelajar Pancasila. Contohnya bagaimana anak itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bagaimana mereka bisa bergotong royong antar teman mereka, kemudian bernalar kritis, yaitu mampu memiliki ide-ide yang bagus, tahu membedakan antara informasi yang bagus, yang benar dan yang salah, dan sebagainya. Dalam disiplin positif ini ada yang namanya disiplin positif. Jadi selama ini kalau mereka melihat kata-kata disiplin itu artinya bahwa seseorang yang kamu harus disiplin, maka sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kamu harus patuh terhadap aturan ini. Jadi akhirnya siswa merasa tertekan. Nah, oleh karena itu maka lebih baiknya ada yang namanya disiplin positif ini. Jadi anak kita arahkan ada peraturan, tetapi anak itu merasa senang dengan adanya peraturan itu, merasa enjoy melakukan peraturan tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, tidak sesuai dengan ada peraturan kemudian harus mengikuti itu, tapi bagaimana caranya kita membuat sadar anak tersebut untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Di sini nilai-nilai kebajikan yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan nanti akan terwujudnya nilai-nilai kebajikan ini dan visi kami sebagai guru penggerak nantinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Orang melakukan sesuatu itu pasti ada 3 motivasi ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya melakukan sesuatu, menaati peraturan itu biasanya karena terpaksa, karena untuk menghindari hukuman. Nah, tapi ketika misalnya di belakang kita, maka melakukan hal yang sama dan atau misalnya dan terus menerus itu dilakukan. Nah, tanpa ada kesadaran sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tidak, kalau alasannya karena menaati peraturan, karena takut hukuman. Yang kedua biasanya supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian dari guru, ingin mendapatkan pujian dari orang tua dan sebagainya, atau ingin mendapatkan saya nilainya sekian karena saya nanti akan mendapatkan
HP baru dari orang tua. Nah, tetapi tidak ada kesadaran sendiri untuk ini untuk kebaikan saya. Saya belajar di sini untuk kebaikan saya sendiri. Dan yang ketiga, inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini melalui pendidikan guru penggerak ini kita ini bisa saling sharing dan saling kolaborasi antar guru. Kemudian bagaimana mewujudkan supaya murid itu sadar bahwa oh ini untuk kepentingan saya sendiri. Saya belajarnya itu memang untuk masa depan saya sendiri. Saya menaati peraturan ini tidak karena takut hukuman, karena supaya dapat ujian tidak, tetapi ini dengan sadar sendirinya bahwa siswa itu merasa bahwa oh ini memang baik untuk saya, ini untuk kebaikan saya sendiri dan untuk agar bisa saya mencapai cita-cita saya. Nah, kadang-kadang juga ada anak yang merasa bahwa ada kita guru pasti sering sekali menghadapi berbagai macam siswa. Nah, kenapa ada anak yang bermasalah? Kenapa ada anak yang melakukan setelah selesai meminta maaf dan tidak akan melakukan lagi, kemudian berulang lagi? Atau misalnya kenapa anak atau murid itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang masalahnya di luar nalar kita? Nah, sebenarnya dari sini itu di modul 1.4 ini kami diajarkan bahwa untuk mengetahui ternyata anak itu kekurangan dari kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, anak misalnya nakal karena mungkin kebutuhan bertahan hidupnya masih kurang, yaitu dilihat dari sandalnya, papannya, tangannya dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua, atau misalnya faktor ekonomi, sehingga akhirnya dia merasa stres di lingkungan keluarganya dan akhirnya efeknya ke kegiatan di sekolahnya, mungkin kabur dengan teman-temannya, tidak mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Nah, karena masalah di rumah. Yang kedua, kurangnya kasih sayang atau rasa ingin diterima oleh orang lain. Kadang-kadang karena tidak diperhatikan oleh orang lain, akhirnya dia mereka berulang. Yang ketiga, kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Jadi karena ingin merasa supaya ingin diakui bahwa kemampuannya ini mereka memiliki kemampuan, maka mereka akhirnya membuat sebuah permasalahan. Yang keempat, yaitu mereka apalagi usia remaja, nah ini butuh yang namanya kebebasan. Itu mereka merasa bahwa saya sudah apalagi usia SMK, saya sudah merasa punya pilihan sendiri. Jadi kenapa harus mengatur saya? Dan terakhir, yaitu butuh akan kesenangan. Mungkin ya sudah padatnya mereka masih usia mungkin antara seperti umur kita 15 sampai 18 tahun, masih butuh ada rasa ingin senang, ingin suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Kemudian untuk jadi ingin masih rasa ingin bermain itu masih ada. Nah, oleh karena itu jika misalnya ada permasalahan di siswa, maka kita bisa menganalisis apa latar belakang mereka melakukan seperti itu dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol. Ini adalah di pembelajaran pendidikan guru penggerak bahwa beberapa guru ada yang melakukan atau mempunyai posisi kontrol seperti ini. Nah, nanti monggo silakan berarti saya yang bagian mana? Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Ya, posisi penghukum ini adalah menggunakan hukuman fisik. Misalnya ada anak yang nakal kemudian menggunakan hukuman fisik, atau dengan kata-kata guru menerapkan posisi sebagai menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau dengan alasan peraturan dan sebagainya. Kamu dengan kata-kata contohnya adalah kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Misalnya ada anak yang selesai mengerjakan, jadi mengejar. Ciri-ciri posisi kontrol kita sebagai jika misalnya saya sebagai guru penghukum, yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh itu dengan misalnya mata melotot, jari menunjuk dan membatik dan sebagainya. Nah, apa akibatnya jika kita menjadi guru jenis penghukum? Yang adalah kemungkinan murid itu akan merasa marah dan akhirnya menunda dan bersifat agresif. Bisa jadi sudah susah kembali untuk
duduk, kemudian akhirnya mencari buku dan sebagainya. Jadi mereka tidak lebih baik, tetapi melakukan hal-hal yang malah justru dendam, agresif dan sebagainya. Kalau kita menjadi guru yang membuat merasa bersalah, itu adalah yang posisinya beda dengan yang penghukum tadi. Kalau penghukum tadi suaranya lebih keras, marah-marah dan sebagainya. Tapi ada ini cirinya, yaitu gurunya misalnya ada kata-kata mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu dibuat begini. Lebih slow. Jadi tapi di sini efeknya juga ada, Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru. Murid akan menjadi orang yang gagal, merasa gagal dan tidak sanggup untuk melakukan sesuatu atau membahagiakan orang. Kemudian ada mungkin yang menjadi posisinya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini, selama ini saya juga merasa bahwa saya kira selama ini posisi teman juga baik, ternyata tidak. Yaitu jika negatifnya, bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak positifnya hanya saja di sisi negatif, murid jadi bergantung pada guru. Nah, yang posisi seimbang itu adalah ini masih pemantau. Ini pemantau ini posisinya guru sebagai mengawasi. Contohnya, mengingatkan lagi peraturannya apa di sekolah, apa yang harus kamu lakukan, apa konsekuensinya kalau kamu melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, ini hasilnya kalau kita sebagai guru yang pemantau, maka murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menimbulkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat bersalah, tapi murid tidak merasa tidak nyaman ya, dan tujuan kita untuk menyadarkan dia juga masih kurang. Nah, di posisi inilah kita sebagai manajer yang posisi yang lebih baik. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya. Jadi kita modelnya menuntun atau membimbing, bukan untuk fokus murid itu tidak untuk dibuat marah atau sebagai teman dan sebagainya, tapi kita sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa. Nah, di sini ada keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai yang kita terapkan kepada siswa, dan ini sesuai kesepakatan dengan siswa juga. Nah, kalau jadi bagaimana supaya peraturan itu bisa dilakukan oleh siswa tanpa siswa merasa keberatan dan itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita bisa menerapkan bukan peraturan kelas tapi misalnya keyakinan kelas. Jadi kita sama-sama didiskusi bersama kelas, misalnya baik nanti pukul 7 kita akan sudah mulai bagaimana apa konsekuensinya kalau misalnya nanti jam 7 ada yang terlambat. Nah, itu kita diskusikan bersama kelas, bersama siswa, sehingga nanti siswa itu akan merasa, oh iya, itu kan kemarin itu dari ide saya yang kalau jam 7 berarti nanti sanksinya adalah ini, kalau tidak nanti saya ini. Jadi mereka akan tahu posisinya sendiri, dan mereka merasa enjoy untuk melakukan peraturan kelas tadi. Ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 11 di sini. Jadi kami membuat peraturan di mana siswa itu membuat peraturan apa yang di kelas kami dan nanti konsekuensinya apa. Itu berdasarkan pendapat mereka sendiri. Kemudian jika ada permasalahan, murid ada permasalahan, kita bisa menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita melakukan bukan siswa ada permasalahan
untuk menghasilkan murid yang mandiri. Jadi mereka tahu nanti akan kita giring apa permasalahan mereka, kemudian apakah ini sesuai dengan kesepakatan kita di kelas, dan bagaimana yang terakhir itu nanti apa solusi mereka untuk mengatasi hal tersebut. Di sini untuk tahapan segitiga restitusi, ya, mungkin kelihatan kecil sekali. Jadi misalnya ada sebuah permasalahan dan nanti kita memanggil siswa, jangan dipanggil, kemudian bisa nanti ditanyakan apa permasalahannya, kemudian dimotivasi juga untuk siswa bahwa permasalahan ini mereka tidak sendiri, dan akhirnya kemudian diajak dialog untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Istilahnya siswa didik. Nah, demikian presentasi seri saya sesuai dengan apa yang diajarkan di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif sekolah. Mohon bimbingannya Bapak Ibu nanti untuk dalam menjalankan aksi nyata untuk yang budaya positif ini. Semoga di SMK Negeri 5, terutama di jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi, kita bisa menciptakan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pembelajaran semester genap ini. Nah, di pertemuan kita pertama ini di semester genap ini, saya ada yang ingin saya sampaikan anak-anak. Nah, supaya kita pembelajarannya sama-sama enak, kemudian juga nanti kita saling mentaati peraturan, dan itu nanti tujuan saya supaya kalian nanti dalam kita pembelajaran ini saling sama-sama mentaati peraturan dan tidak merasa terpaksa. Maka hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, apa saja sih peraturan-peraturan yang kita terapkan sendiri, kita buat sendiri, dan nanti kalian yang nanti menerapkan supaya pembelajaran ini kita belajar dengan belajar disiplin, tapi sesuai dengan apa yang kalian harapkan dari pembelajaran ini. Dan di sini saya ada kertas. Di sini nanti silakan satu orang dituliskan. Nah, apa saja peraturan-peraturan yang kalian harapkan di kelas, terutama di kelas pembelajaran saya, ya, di produk kreatif kewirausahaan. Misalnya terlambat, nanti itu kita kan berangkatnya atau misalnya masuknya ke kelas kan pukul 7. Nah, di sini nanti apakah ada toleransinya, dan nanti konsekuensinya kalau ada yang terlambat bagaimana? Saya ada usul di mana ada nanti toleransinya sekitar 5 menit dulu atau 10 menit. Nah, karena misalnya nanti bergantian jam, atau misalnya nanti di depan itu ada ini harus parkir dulu dan sebagainya. Di
15 menit. Oke. Fadli 20. Jelek bagaimana kalau dari Adi sama Ponca tadi? Kalau Fadli terlalu lama ya 20 menit ya. Kalau bagaimana pendapatnya Adi? Apa setuju antara 10 menit atau 15 menit? 15. Yang mana? 15. Jadi ya sudah cepat 10. Baik, nanti ada anak-anak yang 10 menit. Siapa yang 10 menit? 3 orang. Kalau 15 menit? Oh, baik, saya ini kesempatan kita kalian perpindahan. Saya maklum mungkin perpindahan kita kalau hari Kamis kan jam ini ya, hari Selasa kan agak jam terakhir. Jadi perpindahan dari ruang teori ke sini membutuhkan waktu yang lama sehingga 15 menit. Makan dan minum di kelas juga jika ini buang sampah tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas. Setuju ya semuanya? Izin terlebih dahulu jika ingin makan? Ya, setuju. Ya, sepakat itu setuju ya. Kemudian tidak boleh bukan HP anak-anak. Karena tidak boleh bermain HP saat guru menjelaskan. Bagaimana? Setuju. Kita ya bahwa kalau saat pembelajaran itu tidak boleh main HP. Kalau berhubungan dengan berpakaian rapi sesuai dengan aturan. Ya, setuju. Oke, jadi inilah yang dinamakan keyakinan kita atau kesepakatan kita, ya. Jadi aturannya kita buat bersama dan kita akan taati bersama. Oke, anak-anak. Baik, terima kasih untuk kesepakatan belajar kita. Semoga kita bisa melaksanakan sampai 1 semester ini, ya, di semester genap ini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Andika. Saya guru TEDK di SMKN 5 Surabaya. Untuk opini saya terkait Bu Linda, rekan saya. Jadi pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Linda di kelasnya menurut saya sangat bagus karena selalu berpusat kepada siswa dan siswa itu selalu dilibatkan dalam segala hal, entah itu dalam hal kesepakatan ataupun dalam proses pembelajaran lainnya, sehingga siswa merasa senang dan suasana pembelajaran di kelas itu bisa sangat inovasi sekali dan sangat berjalan dengan nyaman, cair. Ya, itu untuk opini saya tentang Bu Linda, dan sekian, terima kasih. Pesan dan kesan saya selama pelajaran Bu Linda adalah Bu Linda pelajarannya sangat menyenangkan, gurunya sangat baik, dan selama pelajaran juga gampang dimengerti. Terima kasih.